Cuma sampai nanti ada cerita yang terkenal sekali dalam Al-Quran itu kan, Nabi Yusuf dijebak di dalam kamar, kemudian diajak. Saya tidak bayangkan kalau kalian ya. Ya, itu kan terkenal sekali. Saya ngambil dari Al-Quran itu kan. Warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsi. Jadi Zulaiha yang dia menginginkan orang yang tinggal di rumahnya untuk dirinya sendiri, wa ghallaqatil abwab, terus menutup pintunya, wa qalat haytala, kemudian dia berkata ayo masuklah. Terus jawabannya Yusuf apa? Qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswaya. Aku berlindung pada Allah dan sesungguhnya Tuanku ini orangnya sangat baik. Jadi aku takut sama Allah dan ingatlah bahwa wazir ini kan baik sekali sama aku. Masa aku mau mengkhianatinya? Innahu la yuflihudz dzalimun, berarti aku zalim. Sementara orang zalim itu tidak akan mungkin bisa menang, tidak akan mungkin bisa bahagia. Nah, jadi ya kalau ada pelakor, ada pebinor hari ini itu Yusuf nggak mau begitu, karena itu perilaku zalim. Dan ingat-ingatlah pada akhirnya orang zalim tidak akan bisa bahagia. Innahu la yuflihudz dzalimun. Meskipun katanya Al-Quran walaqad hammat bihi wa hamma biha, Zulaiha itu tertarik pada Yusuf. Jangan-jangan Yusuf ya laki-laki normal, ya mau-mau saja. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, kalau dia tidak melihat isyarat-isyarat petunjuk dari Allah bahwa tidak boleh begitu. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Seperti itulah Allah untuk memalingkan, melindungi Yusuf dari kejelekan dan kemungkaran. Kenapa? Karena innahu min ibadinal mukhlasin, katanya Allah. Yusuf ini orang terpilih. Jangan sampai melakukan hal yang buruk dan tercela. Kalau di Jami' ada dialognya. Nabi Yusuf berkata, kenapa aku tidak mau? Ada dua rintangan yang mencegahku menuruti kemauanmu. Yang pertama adalah gimana aku menjawab pertanyaan dari Allah. Yang kedua, bagaimana menghadapi wazir. Katanya Zulaiha, jangan bicara padaku tentang suamiku, sebab dibandingkan cintaku padamu, ia bukanlah apa-apa. Enak ya jatuh cinta sama, jangan takut sama suamiku kan, karena dia merasa menguasai suaminya. Ya memang jatuh cinta sama istrinya orang, suaminya orang itu kan lebih aman. Karena ada anekdotnya begitu. Kalau kamu jatuh cinta sama yang gadis, saingannya banyak. Tapi kalau istrinya orang kan saingannya satu, suaminya. Oke. Terus katanya Zulaikha, aku bisa meracunnya. Wah susah ya, diracun loh. Atau mengalihkannya agar tidak mengetahui keadaan kita. Akan hanya Allah, katanya Zulaikha. Allah lebih gampang lagi. Jika dia memang maha penyayang, maha pemaaf, sebagaimana engkau katakan, aku akan tobat, ngasih zakat, ngasih sedekah, nanti dia mengampuni kita. Gampang toh. Jadi ayolah kita ngamar berdua, nanti tobat bareng-bareng. Oh ya, basa kasare kan gitu. Jawabannya Yusuf, engkau mungkin bisa menyembunyikan dosamu dari sang wazir, tetapi engkau tidak akan pernah bisa menyembunyikannya dari Allah. Akan halnya ampunannya, apakah dia dibayar untuk menciptakan kita sehingga dia mau menerima suap untuk mengampuni kita?
Ya kan? Itu kan kamu mau menyuap Allah tuh dengan sedekah, dengan zakat, dengan itu enggak. Allah tahu, Allah itu maha tahu segalanya, tahu niatmu, tahu segala kekejianmu. Jadi katanya Yusuf, enggak mungkin kita bisa mengelabui Allah. Nah itu narasinya Jami' memperjelaskan, memperpanjang ayat tadi. Nah, akhirnya kan kita tahu semua, Yusuf lari keluar, bajunya ditarik oleh Zulaikha sehingga robek di belakang, terus ketahuan wazir di depan kamar. Dan wazirnya ini maunya marah, tapi setelah lihat bukti, ya tidak bisa mengelak bahwa yang salah istrinya. Terus berkembanglah isu, berkembanglah gosip kemana-mana bahwa istrinya wazir ini sungguh tidak tahu malu karena cinta sama budaknya sendiri, itu pun ditolak. Itu kan malunya luar biasa. Ya. Nah, terus karena itu Zulaikha untuk menghilangkan rasa malu, lo dianggapnya aku ini rendah, ayo sekarang semua tak tes. Akhirnya diundanglah perempuan-perempuan bangsawan ke rumahnya. Itu kan diceritakan oleh Al-Quran itu, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Saat tahu makar tipu daya, gosip yang berkembang dari perempuan-perempuan di kota tentang dirinya, arsalat ilaihina, diundanglah perempuan-perempuan itu, wa a'tadat lahunna muttaka'an, disediakan perjamuan, wa atat kulla wahidati minhunna sikinan, setiap perempuan dikasih pisau. Waqalat, kemudian berkata pada Yusuf, ukhruj, waqalat ikhruj alaihin. Nah sekarang mereka sudah siap-siap makan, pegang pisau. Yusuf, sekarang kamu keluar, lewat di depan mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Begitu lihat Nabi Yusuf lewat, semua langsung wow, melongo, ndak sadar, sampai ngiris tangannya sendiri. Kalau sampai ngiris tangan tidak sadar itu kan luar biasa. Biasanya kalau kamu nggak sadar disenggol, diiris baru sadar. Ini kebalikannya, saking tidak sadarnya ngiris tangannya tidak terasa. Wah, jadi falamma ra'ainahu akbarnahu, takbir. Takbirnya bukan untuk tawuran, untuk nyerbu, tapi untuk wah. Jadi kalau lihat orang ganteng kamu bisa Allahu Akbar gitu. Loh iya kan, contohnya kan, jadi kalau ini kan ada ayatnya. Loh kok lihat orang ganteng Allahu Akbar, ada ayatnya. Surat Yusuf ayat 31, falamma ra'ainahu akbarnahu. Terus mereka waqulna, dan mereka berkata, hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi demi Allah, ini bukan manusia orang yang gantengnya kayak gini, ini pasti malaikat yang mulia. Nah, itu. Jadi mungkin inilah ganteng yang tak terbayang, karena pokoknya saking gantengnya jadi orang sampai wow, tidak membayangkan hari ini seperti apa. Ini untuk membungkam mulutnya perempuan-perempuan Mesir saat itu. Lah kok aku digosipkan, katanya Zulaikha, coba kalian sendiri lihatlah, kayak gini loh Yusuf. Apa ndak kelepek-kelepek kalian lihat kayak gini. Jadi sehingga terus rame orang sana, oh ya pantas jatuh cinta, makhluknya seindah ini. Itulah Yusuf. Dan cintanya terus berkembang. Ini yang membuat Zulaikha tambah lama tambah susah, yaitu kalimat-kalimat ratapannya panjang. Engkau adalah mata dan cahaya keindahan, hati dari yang sengsara. Cinta padamu telah menyalakan api dalam hatiku yang sepenuhnya memakanku, dan engkau tak pernah memadamkan apinya dengan air persatuan.
engkau telah merobek hatiku dengan pedang kejam, namun tampaknya engkau sendiri seperti sama sekali tak peduli oleh kekejamanmu sendiri. Setiap saat engkau membawa kesedihan baru kepadaku. Oh, betapa aku berhasrat dengan nama langit agar ibuku tak pernah melahirkanku. Atau setelah lahir kiranya saja susu yang aku teguk diberi racun oleh pengasuhku. Nah, itu saking sumpeknya. Ya, Zulaikha. Oke. Nah, ini di kota tetap rame, kemudian jadi gosip terus-menerus, jadi fitnah terus-menerus. Zulaikha juga mendekati Yusuf terus-menerus. Nabi Yusuf juga susah. Akhirnya apa? Nabi Yusuf berkata, Qala, berdoa pada Allah, Qala Rabbis sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, lebih baik penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ingin aku lakukan. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau tidak begitu, mungkin lama-lama aku tidak kuat, aku akan berpaling mengikuti tipu daya mereka. Wa aku minal jahilin, sehingga aku jadi orang bodoh. Karena digoda terus-menerus itu kan ya cobaan luar biasa loh itu. Perempuan-perempuan cantik semuanya menginginkan Yusuf. Makanya Nabi Yusuf berdoa, Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Mending aku di penjara sajalah. Itu saya tidak tahu ada nggak orang laki-laki yang berani berdoa begini. Dan doanya dikabulkan. Nanti Nabi Yusuf akhirnya masuk penjara. Dianggap menimbulkan kekacauan. Ya, mungkin karena kegantengannya. Ternyata ganteng itu menyusahkan ya. Oke, bersyukurlah kalian yang tidak ganteng.